Malam Pak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jevanya Tatiana Bisinglasi, NIM 21030401112, Prodi Ilmu Politik, semester 3 kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester HAM dan Demokrasi. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran demokrasi dan HAM yang ada di Indonesia. Dan kasus yang saya ambil adalah kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh atasannya, yaitu Irjen Verdi Sambo. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus ini sedang booming-boomingnya di Indonesia, di mana kasus ini terjadi penembakan oleh atasan dari Yosua Huta Barat, yaitu Irjen Verdi Sambo. Jadi latar belakang dari kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dan menjadi kasus yang sangat menarik perhatian publik akhir-akhir ini, di mana hal ini dikarenakan penembakan tersebut dilakukan oleh atasannya, yaitu Verdi Sambo, di rumah dinas Verdi Sambo, Kompleks Rumah Dinas Polri, Jalan Duren 3 Utara, Jakarta Selatan. Kasus ini semakin menarik perhatian karena adanya rekayasa skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Jadi berdasarkan penyelidikan, Komnas HAM menyatakan bahwa Verdi Sambo ini telah melakukan pelanggaran HAM berupa penghilangan hak untuk hidup dan hak memperoleh keadilan. Selain itu, Sambo dan pelaku lain juga telah melakukan obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum. Tindakan ini berimplikasi pada pemenuhan akses keadilan dan kesamaan di hadapan umum hukum. Akibat kasus ini, Verdi Sambo telah resmi dipecat dari Polri pada tanggal 19 September 2022. Jadi penanganan kasus Verdi Sambo yang pertama, hal ini dapat menjawab keresahan publik atas pemberitaan yang begitu liar di berbagai media, di mana jadi seperti terkait peristiwa dan kronologis siapa pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa Brigadir J dan siapa saja pihak yang mengetahui, bekerja sama, hingga apa saja alat bukti yang ditemukan. Sedangkan yang kedua, secara paralel bakal menjawab terjadinya obstruction of justice dalam pemeriksaan. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit menginstruksikan bahwa seluruh jajaran Polri agar menggabungkan pemeriksaan beberapa dugaan tindak pidana sekaligus mulai dugaan pembunuhan berencana, pelecehan seksual, pengancaman, dan percobaan pembunuhan dengan penanganan bersama. Jadi yang ketiga, tragedi buruk institusi Polri melalui kematian Brigadir J semestinya menjadi momentum kebebasan institusi Polri dari polemik kontestasi politik internal Bayangkara. Dan yang berikut adalah teori analisis dari Verdi Sambo atau kasus dari Verdi Sambo, di mana teori analisis ini ada 4. Yang pertama adalah dugaan pelecehan seksual yang bergeser ke Magelang. Yang kedua, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawinata, dan Brigadir J berselingkuh. Yang ketiga, dendam karena perselingkuhan Verdi Sambo dibocorkan Brigadir J ke Putri Chandrawinata. Dan yang keempat adalah dugaan Verdi Sambo menjadi bendahara judi kode 303 dan kelola narkoba. Jadi kaitan teori dan kasus penembakan Brigadir J ini, menurut saya teori yang dipakai dalam kasus penembakan Brigadir J adalah teori hak asasi manusia. Jadi menurut Komnas HAM masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jadi Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM di kasus tersebut.
Dan ini dia mengatakan bahwa saya yakin dan kita semua yakin penegakan hukum di Indonesia yang baik dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Makanya salah satu konsep dari Komnas HAM misalnya obstruction of justice, kalau dalam konteks teman-teman kepolisian itu perusahaan TKP, jadi itu yang menjadi kaitan teori dan kasus yang terjadi. Dan yang menjadi kesimpulan, yang pertama adalah telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Ekskadif Propam Polri di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan atau rumah dinas Ferdy Sambo. Dan kedua peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan extrajudicial killing. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Dan yang keempat terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC Putri Candrawinata atau Ferdy Sambo di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Dan yang kelima terjadi obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.